Aku perhatikan di luar itu masih banyak orang-orang yang siklus gajiannya itu kayak gini. Misalkan tanggal 1 jam 12 itu gajian, lalu 1 jam kemudian sisa gajinya itu tinggal sedikit dan bersusah payah bertahan hidup sampai siklus gajian yang selanjutnya. Kalau dalam buku Rich Dad Poor Dad, ini yang disebut dengan jebakan tikus. Terus selain itu juga di sekitarku banyak teman-temanku yang memang menurut penilaianku pribadi porsi hutangnya itu tidak ideal. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang porsi hutang yang ideal. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Bisa dari buku, kelas-kelas online, atau ngobrol sama teman, atau baca berita, atau dari lagu, film, pokoknya dari manapun. Dan pada video kali ini, seperti yang sempat aku singgung sebelumnya, aku mau bahas tentang porsi hutang yang ideal. Kenapa sih ini penting? Karena ya tadi, latar belakangnya adalah aku lihat banyak banget orang yang memang tidak proporsional dalam mengambil hutang, sehingga ya gitu siklus gajiannya tuh habis dimakan hutang. Bahkan ya bisa jadi gajinya tuh cuma 5 juta tapi cicilannya 6 juta. Itu udah nggak masuk akal, aku nggak kebayang sih gimana bisa bertahan di kondisi seperti itu. Jadi pembahasan hutang yang ideal ini tujuannya adalah agar kalau misalkan ternyata porsi hutang kamu tidak ideal, ya segera di-adjust, segera disesuaikan agar ya ideal. Oke, mari kita mulai dengan sedikit ngalor ngidul tentang hutang. Posisi hutang dalam konteks personal finance itu menurutku sebuah keputusan yang ketika diambil itu malah menambah resiko yang kita miliki. Maksudnya apa? Kita tahu kalau misalkan hidup itu selalu nggak ketebak. Kalau misalkan katakanlah secara rutin pengeluaran kita 3 juta per bulan misalkan, di satu bulan bisa aja ada kondisi yang memaksa kita mengeluarkan double alias 6 juta per bulan. Entah tiba-tiba sakit, atau misalkan kendaraannya kita punya perlu perawatan ekstra, atau mungkin sesimpel kerabat banyak yang menikah. Itu juga kan satu faktor atau beberapa variabel yang bisa mempengaruhi pengeluaran kita di bulan itu. Sehingga memiliki porsi hutang itu sebetulnya yang meningkatkan potensi resiko itu. Oke, tanpa perlu panjang lebar, langsung aja aku kasih tahu kalau misalkan porsi hutang yang ideal itu adalah 30%. Ini benar-benar, kalau buat aku pribadi, ini tuh benar-benar batas maksimal. Kalaupun memang nggak bisa karena ternyata kamu, ya intinya nggak bisa lah kalau misalkan kamu 30%, ya maksimal banget. Itu 40%. Itu tuh udah kayak limit banget, jangan lebih dari 40%. Jadi kalau misalkan gaji kamu 10 juta, ya maksimal banget buat cicilan utang, semua utang itu 40%. Misalkan kamu ada cicilan gadget, HP misalkan, atau laptop, atau misalkan kendaraan bermotor, itu tuh maksimal 40% ya. Jadi maksimal 4 juta dikeluarin. Dan yang perlu digarisbawahi dengan asumsi 40%, 40% ini misalkan kamu pengen nyicil mobil, cicilannya itu 4 juta. Nah ini tuh nggak pas ya, karena 4 juta ini harusnya udah all in. Maksudnya all in gimana? Ya ketika kita memutuskan untuk mengkredit sebuah mobil, maka akan ada cost tambahan yang memang itu di luar cicilannya. Misalkan cicilannya 4 juta, maka nanti kita juga akan perlu nyiapin biaya tambahan untuk servisnya, untuk asuransinya, untuk mungkin pernak-perniknya. Itu kan juga akhirnya akan ngambil pos-pos pengeluaran yang lainnya. Yang buruk-buruknya itu bisa ngambil pos pengeluaran kebutuhan pokok, dan itu tentu nggak sehat ya. Jadi itu ya, porsi hutang yang ideal itu sebetulnya 30%, tapi kalau emang nggak bisa, maksimal banget itu 40%, jangan lebih. Terus gimana kalau misalkan ternyata udah punya hutang yang jauh lebih besar dari 40%? Oke, apapun alasan kamu punya hutang, yang namanya hutang itu wajib dibayar. Entah memang tertipu, atau memang kesadaran pribadi, atau mungkin kondisi darurat, yang namanya hutang itu wajib dibayar. Kalau memang udah punya hutang lebih dari 40%, dan kalau misalkan ternyata hutangnya lebih dari satu sumber, kita harus mulai mengurutkan dari yang bunganya paling tinggi. Karena ya kalau misalkan ditunda-tunda, tentu
ya hutangnya jauh lebih tinggi. Sehingga mulai merencanakan untuk melunasi hutang itu dari yang bunganya paling tinggi. Resikonya tentu mungkin atau pengeluaran lain akan terkikis, tapi ya gimana lagi, toh juga hutang ini nggak tiba-tiba ada, terlepas dari apapun alasan hutang ini ada, yang namanya hutang harus dibayar, dan ya itu resikonya kamu harus mengambil pos-pos pengeluaran lain, kamu juga mungkin harus makan jauh lebih sederhana sampai hutang-hutangnya lunas, atau misalkan ya hutangnya balik ke porsi ideal 40% itu. Kalau coba aku rangkum apa yang aku omongin dari tadi, sebetulnya intinya adalah hutang ideal itu 30%, kalau emang gak bisa maksimal banget 40%. Terus kalau misalkan emang udah punya hutang duluan ya dilunasi, prinsipnya itu aja sebetulnya. Kalau misalkan bicara tentang pengalamanku pribadi, ini bener-bener aku ya, meskipun tadi aku sempat bilang kalau misalkan 30% porsi ideal, buat aku pribadi porsi ideal hutang itu adalah 0% alias gak punya hutang. Karena menurut aku, mengambil hutang itu berarti menambah resiko yang kita miliki dalam kehidupan. Dan aku ini dalam konteks keuangan cukup paranoid atau pesimis. Karena apa? Karena memang yang namanya masa depan itu nggak bisa kita prediksi. Kita gak pernah tahu kondisi darurat macam apa yang akan ada di depan. Jadi sebisa mungkin aku akan selalu meminimalisir resiko. Selain itu, aku juga berdasarkan pengalaman pribadi, aku tuh hidup dari keluarga yang memang yaitu hidup dari hutang ke hutang. Waktu aku kecil, aku ingat banget selalu ngitungin jumlah hutang yang dimiliki oleh orang tua aku. Dan pengalaman masa kecil aku itu membuat aku memutuskan dan pengalaman masa kecilku itulah yang membuat akhirnya aku memutuskan untuk tidak punya hutang sama sekali, karena ya ada beberapa faktor yang mungkin belum bisa aku ceritakan di sini. Jadi yaitu sebagai kesimpulan akhir, sebetulnya tidak ada porsi hutang yang ideal ya. Maksudnya ya kasus keuangan tiap orang itu selalu berbeda dan unik-unik sifatnya. Dan sehingga harus disesuaikan dengan setiap kasus. Tapi kalau memang harus dipaksakan untuk mengambil secara umum, ini pun juga berdasarkan rekomendasi para ahli ya, maksimal porsi hutang itu 30%. Dan kalau memang udah terlanjur lebih, ya prinsipnya hutang itu wajib dibayar. Dan itu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah. Sebenarnya tujuan dari memiliki hutang yang ideal adalah agar hidup jauh lebih tenang. Itu aja.